Pengertian HAM, istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari droits de l'homme bahasa Prancis yang memiliki arti sama. Etimologi kata hak asasi manusia dapat dibaca menjadi 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Kedua, nilai dasar dan pengolahan HAM. Hak asasi manusia memiliki nilai-nilai yang mendasar, yakni pertama itu kesamaan, kedua itu kebebasan, dan yang ketiga kebersamaan. Konsep hak asasi manusia didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia berhak menikmati hidupnya tanpa diskriminasi. Secara umum, pengolahan hak asasi manusia dibedakan menjadi 6 jenis sebagai berikut. Yang pertama itu hak asasi pribadi, personal right. Kedua itu hak asasi politik, political right. Hak asasi hukum, rights of legal equality. Yang keempat, hak asasi ekonomi, property rights. Yang kelima, hak asasi peradilan, procedural right. Dan yang terakhir, hak asasi sosial budaya, social cultural right. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang RI. Adapun hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri dari berikut ini. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang hak dan sehat. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bunga, dan negaranya. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan meminta permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak. Yang keenam, itu adalah hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta pelindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa, dan masyarakat. Yang kedelapan adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaran wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan. Yang kesembilan adalah hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatannya. Dan yang terakhir adalah hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Kajian Islam tentang HAM. HAM merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir. Karena itu, HAM sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. HAM pada hakikatnya merupakan anugerah Allah kepada semua manusia. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM. Artinya, ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan motivasi HAM. Salah satu titik kritik HAM dalam masyarakat Islam adalah berkaitan dengan sifat universalitasnya. Secara normatif dinyatakan bahwa deklarasi HAM oleh PBB pada tahun 1948 diperuntukkan untuk semua bangsa sebagai sebuah standar yang tidak mengenal batas waktu dan perbedaan kebangsaan di seluruh dunia. Namun, pandangan ini ditolak oleh beberapa kalangan sarjana Muslim, terutama dari kalangan fundamentalis.
Argumentasi yang dikemukakan adalah deklarasi HAM bukanlah deklarasi yang bersifat universal, karena setiap masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Islam, mempunyai kultur dan tradisi tersendiri terkait dengan hak asasi manusia. Islam juga telah mempunyai konsep kebebasan, keadilan, dan persamaan yang menjadi kerangka dasar dalam hak asasi manusia. Kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM, artinya ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan motivasi HAM.